Shinichiro sebagai pemimpin generasi 1. Lalu Izana Kurokawa ini memimpin Black Dragon generasi ke-8, di mana pada saat itu Toman belum dibentuk. Lalu Izana Kurokawa keluar dari Black Dragon, dan 3 tahun kemudian mendirikan Tenjiku yang menghancurkan Toman. Kejadian itu disebut Insiden Kanto. Insiden Kanto ini insiden penyerangan yang sedang terjadi saat ini di masa 12 tahun yang lalu. Lalu Taiju menjelaskan bagaimana Toman dan Tenjiku bisa bergabung. Pemimpin Toman saat itu adalah orang pertamanya dipegang oleh Sano Manjiro alias Maiki. Lalu orang keduanya Kisaki Teta, dan orang ketiga adalah Izana Kurokawa. Mereka disebut gangster terburuk sepanjang masa. Takemichi kaget karena di sana masih ada nama Kisaki, karena dia seharusnya mati di masa sekarang. Lalu berdasarkan info dari Taiju dan hasil penyelidikan Naoto, akhirnya fakta terungkap bahwa Kisaki ternyata masih hidup. Selama ini dia merekayasa kematiannya. Alasannya karena dia dikenakan berbagai macam tuduhan tindakan kriminal seperti pembunuhan dan pencurian. Dia membuat dirinya seolah mati, lalu kabur ke luar negeri. Maiki mati dan Kisaki di luar negeri. Izana Kurokawa pun naik menjadi pemimpin Toman. Saat itu entah kenapa Maiki lebih mempercayakan Izana Kurokawa dibanding Draken. Lalu muncul Koko dan Inui. Mereka ditugaskan oleh Izana Kurokawa untuk menangkap Takemichi, Taiju, dan Naoto. Mereka bertiga ditangkap karena sedang menyelidiki Izana Kurokawa, ketua Toman saat itu. Takemichi dan Naoto kabur, sedangkan Taiju mengorbankan dirinya menahan Inui, Koko, dan anggota Toman lainnya. Sebelumnya Taiju meminta tolong kepada Naoto untuk menyelidiki kasus pembunuhan Hakai, adiknya. Karena Taiju tidak percaya Maiki yang membunuh Hakai. Dia mencurigai Izana Kurokawa terlibat dalam pembunuhan adiknya itu. Saat kabur, Takemichi menyadari sesuatu. Seharusnya Koko dan Inui menjadi kunci untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang Izana Kurokawa. Akhirnya Takemichi memutuskan untuk kembali menemui Koko dan Inui. Tapi di sebuah gang tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan pistol ke arah Takemichi. Dia adalah Kisaki. Kisaki melepaskan tembakan ke arah Takemichi. Tapi di detik terakhir Naoto mendorong Takemichi. Takemichi selamat, tapi Naoto terkena tembakan Kisaki. Setelah itu datang Izana Kurokawa. Dia mengatakan kepada Kisaki bahwa seharusnya dia yang membunuh Naoto. Naoto menjadi incarannya karena Naoto telah membunuh Maiki. Takemichi pun ada di lokasi ketika Maiki mati, dan Izana menganggap Takemichi sebagai pembunuh Maiki juga. Lalu Izana memanggil Kakucho untuk membunuh Takemichi. Kakucho tanpa ragu menembak Takemichi. Takemichi dan Naoto dalam kondisi kritis. Naoto menganggap Takemichi sebagai kebanggaannya karena kegigihan dia yang tanpa menyerah terus mencoba menyelamatkan Hinata, kakaknya. Mereka pun melakukan jabat tangan terakhir, tapi Takemichi tidak akan pernah menganggap itu yang terakhir. Dia tidak akan menyerah untuk merubah semuanya menjadi lebih baik. Takemichi tiba di masa lalu. Dia menghubungi Naoto kecil untuk bertemunya di sebuah taman. Takemichi